Kali ini kita akan mengerjakan praktikum Microsoft Word yang ketiga. Boleh dibuka terlebih dahulu Microsoft Word-nya di laptop masing-masing. Kemudian kita langsung lihat ketentuan yang ada di modul. Untuk modul itu ada di halaman 72. Oke, kita langsung baca saja. Di sini paper size yang diminta adalah ukuran A4. Berarti kita bisa ke layout, kita bisa pilih size, kita bisa pilih A4. Kemudian untuk margins-nya kita ke layout, kita ke size, kemudian pilih more paper sizes. Kemudian klik margins. Di sini top dan bottom itu 2,54. Nah, di sini berarti tidak perlu kita ubah lagi. Untuk left kita ubah menjadi 1,91. Untuk right juga jadi 1,91. Yang perlu diingat lagi, kalau misalkan di laptop teman-teman itu satuan ukurannya itu mungkin inci atau ada tanda petik 2, nah itu harus kalian ubah, kalian ketik aja jadi centimeter biar ukurannya sama sesuai dengan ketentuan. Kemudian setelah selesai, bisa teman-teman klik OK. Selanjutnya, kita akan membuat header terlebih dahulu. Bisa di double klik bagian atasnya sampai muncul tulisan header. Oke, sebelum membuat header, lebih baik kita membuat page border terlebih dahulu. Kita bisa ke layout, kita bisa ke design, kita pilih page border, kemudian untuk artnya pilih yang bentuk bintang, kemudian klik OK. Baru nanti headernya kita bisa insert text, kemudian word art, pilih yang warnanya hitam dan biru seperti ini. Kemudian teman-teman mulai ketik Radin Insius. Nah, di sini kan tulisan saya ada yang kapital, ada yang menggunakan huruf kecil. Nah, cara cepatnya tanpa perlu kita kayak hapus terus ketik ulang lagi, itu teman-teman bisa blok nanti hurufnya. Kemudian teman-teman pilih yang change case ini, kemudian pilih yang uppercase. Nah, jadi nanti otomatis semua tulisannya akan berubah menjadi kapital. Kemudian kalau misalkan mau diubah menjadi huruf kecil semua juga bisa, itu teman-teman tinggal pilih yang lowercase. Nah, tapi untuk di modul kita itu semuanya dalam bentuk kapital, berarti kita pilih uppercase. Untuk font size-nya di sini kalian klik yang seperti tanda segitiga terbalik ini. Kemudian, atau tidak, kita klik font size-nya, kemudian ketik upper black. Kemudian di enter. Setelah itu font size-nya bisa kita kecilkan. Ini pilih yang decrease font size. Oke, kemudian ini kita atur terlebih dahulu. Sebentar, saya ingin mengatur header saya. Ini header saya terlalu kekecilan. Saya taruh kursornya terlebih dahulu di headernya. Di bagian mana saja, yang penting headernya aktif. Oke, di sebelah sini nanti saya tinggal tekan enter di keyboard. Setelah itu word artnya saya pindahkan ke tengah. Kemudian ini masih kurang kecil. Oke, kemudian untuk shape formatnya kita ke shape effects. Kita ke shape format di word art styles, pilih yang text effects, pilih ABC transform, terus pilih yang arc. Kurang lebih udah sama kan kayak yang ada di modul. Nah, selanjutnya kita akan membuat simbol seperti ini. Kita bisa ke insert, kita pilih illustration, kita pilih shapes, kemudian cari yang simbolnya menyerupai pita. Berarti yang ini, yang tiled up. Setelah itu shape fill-nya itu teman-teman pilih no fill, shape outline-nya pilih yang warna hitam. Kemudian untuk tebal tipis garisnya juga bisa teman-teman ubah. Misalnya di sini di weight ubah jadi bisa 3/4 atau setengah. Di sini kita ubah jadi setengah aja. Setelah itu selanjutnya kita bisa insert, kita bisa ke text, kita pilih text box, pilih yang simple text box. Sebentar, ini hurufnya bisa kita hapus semua. Kemudian kita ke insert, kita pilih simbol, kita ke more symbols. Nah, di font Wingdings itu kalian scroll lagi ke bawah, cari yang logonya kayak ada di modul. Sebentar, apakah ada? Oke, kalau nggak ada, kita coba cari di Wingdings. Di Wingdings nggak ada, coba di Wingdings lagi.
Oke, ini ya yang karakter code-nya 203. Kemudian kita insert aja, di close. Bisa kita kecilkan terlebih dahulu sebentar. Nah, ini kan masih ada garis ya di pinggirnya. Ini bisa kita ubah, kita ke shape format, shape outline-nya pilih yang no outline. Nah, selanjutnya ini tinggal kita drag ke sini aja. Kita kecilkan, kita pasin dulu text box-nya. Oke. Kalau sudah, sekarang kita mau bikin gimana caranya dua simbol ini bisa jadi satu simbol aja. Jadi nanti kalau kita mau geser-geser, itu dia nggak berantakan. Nah, caranya teman-teman klik terlebih dahulu simbol yang kayak batik ini sampai muncul tanda panah kayak gini. Nah, teman-teman klik sembari ditekan tombol kontrol di keyboard kalian, kemudian klik yang simbol pita ini. Kalau sudah, langsung klik kanan mouse, kemudian pilih group. Oke, udah deh selesai. Nah, jadi kan udah tuh kalau mau dipindah-pindahkan, ya kan? Oke, udah selesai, simbol udah selesai. Sekarang kita mau input lagi, insert text box, simple text box. Nah, sekarang di sini kita ketik alamatnya, itu Caribbean Village Place, New York. Terus ini 021 707. Nah, setelah teman-teman mengetik untuk alamat email ini, teman-teman bisa spasi 2 kali. Oke, sekali aja. Sampai muncul, sampai alamat emailnya itu otomatis berubah warna, terus kayak otomatis udah di underline. Oke, setelah itu kita blok aja terlebih dahulu hurufnya. Kita pilih yang ini, line and paragraph spacing, kemudian pilih yang remove space after paragraph. Kita ke shape format, shape outline-nya pilih yang no outline. Kemudian saya ingin perbesar lagi text box-nya biar semua hurufnya muat. Kemudian ini nanti saya tab. Ini saya perbesar lagi deh. Kemudian ini saya tab lagi. Kalau masih kurang berarti saya tinggal diperbesar lagi kotaknya. Oke, selanjutnya teman-teman bisa klik terlebih dahulu text box-nya, kemudian kita ke design, kita ke paste border, di borders itu pilih yang shadow, kemudian pilih yang ini, style-nya. Setelah itu teman-teman bisa klik OK. Next, kita akan insert simbol lagi. Teman-teman taruh kursornya di depan huruf C, kita ke insert, simbol, more symbols. Kemudian di webdings cari yang bentuknya rumah. Ini yang 72 berarti insert, close. Kemudian taruh kursornya di depan tanda kurung ini, kita ke insert, simbol lagi, simbol, dan more symbols. Di wingdings cari yang mirip logo telepon, kemudian di insert, kemudian kita close lagi. Setelah itu taruh kursornya di depan huruf G ini, kita ke insert, kita ke simbol lagi, simbol, more symbols. Kita pilih yang font wingdings-nya yang karakter code-nya 43, email, insert, kemudian di close. Oke, sebentar saya ingin menepikan lagi, ini punya saya. Ini saya perbesar. Ini saya perkecil lagi. Lihat karakter aja sih teman-teman. Oke, kalau sudah selesai, oke berarti header kita sudah selesai. Ini berarti perlu diperbesar lagi. Jadi kita perbesar aja. Kemudian yang ini kita klik, kemudian layout options-nya pilih yang sebentar, ini kita klik dulu, kita klik kanan mouse, kemudian bring to front lagi, bisa nggak?
Oke, selanjutnya kita akan membuat footer. Teman-teman double klik bawahnya. Kemudian selanjutnya ketik tulisan your life is on your decision. Di blok, kemudian di center atau rata tengah. Kemudian untuk fontnya kalian ubah jadi MV Body. Mistral. Kalau sudah selesai, kita ke design, page borders. Di bordersnya kita lihat lagi ada garis kayak gini. Pilih yang ini, berarti di previewnya kalian sisakan yang bagian bawah aja, yang ini berarti. Yang atas berarti yang ini. Kemudian klik OK. Oke teman-teman, setelah teman-teman semua sudah selesai mengetik, sekarang kita bisa melanjutkan praktikum kita. Nah, sekarang kita ingin membuat watermark seperti yang ada di modul. Kita bisa ke desain terlebih dahulu, kemudian kita pilih watermark, pilih custom watermark, pilih yang text. Nah, teksnya di sini kita ketik Glaradin Insurance. Kemudian untuk fontnya kita ganti jadi Cooper Black. Kemudian teman-teman enter aja sebentar. Oke, ini kita unchecklist, jangan jadi semi transparent. Ini fontnya diganti jadi Cooper Black, teksnya Glaradin Insurance, kemudian kita klik OK. Nah, kalau sudah selesai, selanjutnya kita bisa membuat kolom terlebih dahulu. Kita blok dulu dari salam sejahtera hingga yang terpercaya. Oke, sebentar. Lebih baik kita rapikan dulu formatnya. Ini kita blok dulu semuanya atau di Ctrl A, kemudian font size-nya diubah jadi ke Times New Roman, di enter, kemudian kita ke paragraph, line and paragraph spacing-nya, ini kita remove space after paragraph, kemudian di sini sebentar saya enter dulu. Nah, untuk yang ini kita tinggal Ctrl R aja, atau kita bikin rata kanan. Kayaknya saya salah. Oke, ini harusnya nomor. Oke, selanjutnya udah benar ya. Paling ini kalau misalkan teman-teman yang ini belum rapi, misalnya tampilan di laptop teman-teman itu kayak gini. Nah, jadi caranya itu nanti ini kalian blok aja, kemudian kalian klik tab di keyboard kalian. Begitu dengan ini, taruh kursornya di depan titik 2-nya ini, kemudian di tab aja. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita bisa mulai memasukkan table. Kita bikin table aja ya kali dulu guys. Ini kita ke insert, kita pilih table, kemudian ininya 6x8. Oke, teman-teman bisa mulai ketik. Program kesehatan. Iuran normal tahun diskon. Nah, untuk total sebentar, total nah ini kita blok terlebih dahulu, kemudian kita ke layout, kemudian pilih yang merge cells, melakukan langkah yang sama untuk diskon dan total iuran. Kemudian ini bisa kita pilih semuanya, atau kalian simply just can click kayak tombol tanda tambah yang di sini, kemudian kita ke layout, pilih yang align center. Oke, selanjutnya saya mau memasukkan angka-angka. Nah, di sini kalau dalam satuan kalau untuk angka kayak dalam ribuan atau dalam jutaan, itu laptop saya formatnya pakai titik. Nah, kalian harus perhatikan lagi kalau laptop kalian itu pakai titik atau pakai tanda koma. Kemudian untuk promo, nah kalau untuk promo di laptop saya itu pakai titik. Jadi di sini saya pakai 3,5%-nya pakai titik. Kayak gini. Nah, di laptop teman-teman itu bisa jadi kalau koma ya teman-teman bisa jadi ya pakai koma bukan pakai titik. Tapi untuk laptop saya itu pakai titik. Jadi harus diperhatikan lagi. Kalau enggak nanti maksudnya formulanya itu angkanya itu kayak enggak sesuai gitu loh.
dengan hasilnya. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya kita bisa mulai bikin kolom aja dulu ya. Kita blok dulu dari salam sejahtera sampai yang terpercaya. Kemudian kita ke layout, columns, more columns, pilih yang 2, line between. Oke. Selanjutnya S-nya kita blok terlebih dahulu, kita ke insert, kita ke text, pilih drop cap options, pilih yang drop di OK. Kemudian masih di drop cap, jangan diapa-apain dulu, kita ke design, kita ke page borders, kita ke borders, pilih yang box, kemudian cari yang stylenya itu, dan kita pilih yang mirip ya, yang ini berarti. Kemudian klik OK aja. Udah selesai ya teman-temannya. Oke, sekarang kita bisa mulai input mailingsnya terlebih dahulu. Untuk mailings, kita ke mailing, select recipients, type a new list, customize columns. Nah, di sini di modul kan ada 5 kolom ya. Berarti ini kalian hapus dulu, delete yes, sampai tersisa nanti 5 file names aja. Udah, kalau gitu udah kita tinggal rename aja. Usahakan jangan sampai kebalik posisi nomor nama lokasinya ya teman-teman. Jadi kalau bisa bikin semirip mungkin dengan yang ada di modul. Ini bergabung kemudian di OK. Nah, kalau misalkan ya teman-teman itu misalnya lupa ya kan, teman-teman ternyata yang terakhir itu kalian nulis lokasi, berarti kan urutannya nggak sesuai dengan yang ada di modul. Nah, itu caranya bisa kalian move up atau bisa kalian move down juga. Pokoknya disesuaikan lagi posisinya. Nah, di sini kan lokasi posisinya itu setelah nama. Jadi tadi saya move up. Nih, bisa diubah-ubah. Oke, kalau misalkan sudah sesuai, kalian tinggal klik OK aja. Langkah selanjutnya kita akan mulai input untuk informasinya. Diusahakan teman-teman inputnya itu per baris. Jadi input baris pertama dulu, terus usahakan jangan ada spasi kayak gini. Selo kesehatan 2 tahun. Nah, kalau udah selesai baru kita klik new entry kayak gitu. Jadi usahakan itu inputnya per baris aja, jangan kalian kayak new entry jangan, soalnya nanti datanya itu bakal kayak apa ya, takutnya nanti bakal ngacak-ngacak gitu. Jadi lebih baik kayak input per baris aja. Oke, kalian udah bisa mulai kerjakan. Selesai, new entry lagi. Nah, lakukan step-step yang sudah saya jelaskan itu sampai akhir. Oke, selanjutnya kalau misalkan teman-teman sudah selesai menginput semua data pemegang polisnya, kita akan menyimpan file mailings kita. Ini kita bisa klik OK, tapi sebelum itu kalian cek lagi udah benar atau belum, terutama untuk lama bergabungnya. Karena itu nanti akan mempengaruhi pada saat kita mau input ketentuan diskon yang nanti mereka peroleh. Oke, kalau misalkan sudah sesuai, kita bisa klik OK. Nah, nanti kalian simpan aja. Itu filenya kemarin apa ya? Praktikum3_nim ya. Oke, kalau udah tinggal nanti klik save aja. Kayak gitu. Dan ini saya save di sini aja. Save. Kalau sudah selesai, selanjutnya kita input mailingsnya. Ini kita blok terlebih dahulu. Kita ke insert merge field, kemudian pilih yang nomor, insert. Dan untuk nama juga kita blok, kita ke insert merge field, pilih yang nama. Ini kita enter dulu. Lokasi juga sama, kita pilih yang lokasi. Lama bergabung, sebentar. Insert merge field, lama bergabung. Untuk pemegang polis juga. Udah. Untuk diskon. Nah, untuk ini sebentar, kita lihat dulu masih ada nggak yang harus di insert mailings. Saya rasa udah nggak ada lagi, berarti langkah selanjutnya kita mau isi ketentuan formula untuk diskonnya. Ini diskon kalian blok, kemudian kita ke mailings, kita ke rules, nih rules, kemudian pilih yang if then else. Nah, di sini kita baca,
ketentuannya itu jika mereka lama bergabungnya itu kurang dari 4 tahun. Kalau kurang dari berarti less than, compare to-nya berarti 4. Nah, mereka akan dapat diskon 1,5%. Ini kita klik, kita tulis X saja. Nah, di sini teman-teman juga harus teliti ya. Kalau di saya kan koma pakai titik ya. Saya ingatkan lagi nih. Bisa jadi di laptop teman-teman kalau koma ya pakai koma. Ya, balik lagi teman-teman harus hafal terlebih dahulu sama format penomoran di laptop kalian. Nah, kalau misalkan sudah selesai, kita klik OK. Nah, yang ini, kalau misalkan di laptop teman-teman munculnya itu mungkin huruf X, itu nggak apa-apa. Karena bisa aja kalian itu lagi ngebuka, maksudnya lagi ngebuka data pemegang polis yang nomor 4 nih. Kalau nomor 8 dia ada muncul 1,5, tapi kalau misalkan dia nomor 7 dia hanya muncul X, itu nggak apa-apa, tenang. Nah, setelah itu X ini yang kayak ada di blok warna abu-abu ini kita blok. Setelah di blok kita klik kanan mouse, kemudian toggle field codes. Nah, setelah itu kita blok lagi X yang ada di belakang ini, hanya X-nya aja ya teman-teman. Kita kerus lagi, kita pilih yang if then else. Nah, ini masih lama bergabung. Nah, sekarang ketentuannya kedua, jika lebih dari sama dengan. Lebih dari sama dengan berarti comparison-nya greater than or equal. Compare to-nya itu 4 tahun juga masih sama, kita tulis 4, diskonnya itu 2%. Nah, kemudian kita bisa langsung klik OK aja. Setelah itu, ini kita bisa klik preview results. Dicek lagi, misalnya ini saya mulai dari urutan yang pertama. Nia, karena dia bergabungnya kurang dari 4 tahun, harusnya dia cuma dapat diskon 1,5%. Nah, itu udah benar ya teman-teman. Nah, dicek lagi. Oke, setelah itu untuk formula yang ini tadi, ini kita blok lagi, blok angka yang kayak apa ya, kalau misalnya kita taruh kursornya itu kayak ada warna abu-abunya, jadi kayak blok ini aja. Kemudian setelah di blok kita Ctrl C atau di copy, kemudian di sini kita tinggal Ctrl V aja. Nah, selanjutnya kita mau ke iuran khusus, mau memasukkan formula untuk iuran khusus. Oke, kita bisa klik kursornya di sini, kita ke layout, kita ke formula. Nah, di sini sama aja kayak ibaratnya kita mengerjakan matematika ya. Iuran khusus itu kan kita baca lagi ketentuan soalnya, harga setelah diskon. Berarti harganya itu yang ini itu ada di sel B2. Karena kan kayak di Excel ini kayak kolom A, B, C, D, E seterusnya. Berarti ini kan ada di kolom B, terus ada di baris kedua 1, 2. Jadi B2 dikurang dalam kurung B2 dikali diskonnya itu berarti ada di kolom A, B, C, C2. Nomor formatnya pilih yang paling atas, kemudian klik OK. Maaf teman-teman, ini sepertinya oke. Laptop saya itu pakai koma ya. Salah. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini tadi harusnya angkanya nggak kayak gini. Jadi saya tinggal klik aja, klik kanan mouse, kemudian update field. Nanti otomatis angkanya akan menyesuaikan. Oke, lanjut ke sel berikutnya. Ini kita masih ke formula. Ini berarti sama dengan B3 dikurang B3 dikali C3. Jadi kayak tinggal ubah angkanya aja. Kita pilih paling atas, klik OK. Ini juga sama, berarti ini B4 ya. B4 dikali C4. Oke. Nah, selanjutnya itu yang iuran per tahun, harga setelah promo. Berarti formulanya masih sama, hanya mungkin Excel-nya yang berbeda. Jadi sama dengan yang di sini iuran khususnya angkanya ada di sel A, B, C, D, D2 dikurang D2 dikali E2. Karena promo ini kan ada di kolom A, B, C, D, E. Terus ada di baris kedua 1, 2.
Oke. Ini juga sama. Berarti ini kita tinggal ganti angkanya aja. D3 dikali E3. Oke. Ini tadi D3 berarti sekarang D4. Oke, ini D5. Oke, sudah selesai. Nah, untuk total kita ke formula. Nah, ini otomatis sum above aja. Kemudian di oke. Nah, untuk total iuran berarti kita ke formula lagi. Nah, di sini kita mau cari harga setelah diskon ulang tahunnya. Nah, total ini ada di kolom A, B. Di kolom B. Ingat ya teman-teman, karena ini kan selnya kita merge ya, kita bikin jadi satu. Jadi ini tuh masih kolom A. Di angkanya ini ada di kolom B, kemudian ada di baris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi B6 dikurang buka kurung B6 dikali diskonnya masih ada di kolom B, masih di kolom, sebentar, ya masih di kolom B, kemudian barisnya itu berarti ada di baris ke-7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kita pilih yang ini, kemudian klik OK. Oke, nah sekarang untuk mailings dan formula sudah selesai semua. Selanjutnya, kita akan mulai membuat selanjutnya kita tinggal kayak edit-edit yang bawahnya ini ya, teman-teman. Saya mau ketik dulu format kami. Ini Kristi, ini Kristilixtin, direktur. Ini saya blok, kemudian saya Ctrl R. Setelah itu Kristi saya blok, font size-nya saya ubah ke Edwardian Script ATC, kemudian saya perbesar font size-nya. Teman-teman bisa ini, klik yang increase font size. Setelah itu ini kita blok, kita underline. Oke, udah. Ini juga harus di bold. Udah. Selanjutnya kita tinggal bikin yang kayak apa ya? Nih, tanda-tanda yang kayak gunting-gunting gini. Oke, kita bisa ke insert, kita bisa illustrations, shapes, line. Gimana ya tadi? Oke, ini thread. Sebentar. Ini kita ubah jadi warna hitam terlebih dahulu. Shape outline, dashes-nya pilih yang ini. Setelah itu teman-teman klik garisnya sampai kayak muncul tanda panah seperti di layar, diklik kemudian ditekan Ctrl D di keyboard kalian. Ctrl D atau Ctrl duplicate. Setelah itu ini kita geser, kemudian ini kita tarik. Thread. Oke, udah selesai. Ini kurang tebal, jadi kita klik lagi line-nya, kita ke shape format, shape outline, weight-nya kita ubah jadi yang 1 PT aja. Ini juga sama, weight-nya kita ubah jadi yang 1 PT. Oke, sudah selesai. Oke, ternyata bentuknya beda. Kalau di modul kayak titik-titik kotak-kotak ya. Oke, kita ubah lagi lainnya, kita ke shape format. Ini apa ini? Shape outline. Shape outline-nya, dashes-nya itu pilih yang bentuk kotak-kotak, berarti yang ini yang square dot. Ini juga sama, kita klik, kita ubah dashes-nya jadi yang square dot. Kita ubah jadi warna hitam. Oke. Jadi kayak gini, baik, gak apa-apa. Saya ubah lagi, sebentar. Saya klik shape format, shape outline, dashes-nya yang ini tadi kan. Kemudian weight-nya ini kita mau yang 1 PT. Oke, setelah itu kita tinggal insert yang simbol kayak scissors ini.
insert text box, simple text box. Ini kita hapus tulisannya, kita ke insert symbol, more symbols, cari yang gunting. Itu ada di Wingdings ya. Nah, kita pilih aja yang karakter code-nya 35, di insert, kita close. Ini kita kecilkan terlebih dahulu, sebentar. Ini kita klik text box-nya, kita ke shape format, shape outline-nya pilih yang no outline. Nah, ini kita tinggal drag aja di sini, kemudian ini kita bentar. Ini saya taruh lagi di atas. Udah selesai. Oke, ini sebelumnya kita klik lagi text box-nya, kita ke shape format, shape fill-nya pilih yang no fill. Oke, setelah itu kita ke insert, kita insert text box lagi. Kita mau bikin apa ya tadi itu? Oke, glare insurance. Glare insurance. Kita kecilkan lagi. Di mode itu nggak ada kayak warna untuk bordernya, berarti kita ke shape outline, pilih yang no outline lagi. Ini kita drag ke sini. Selanjutnya kita bisa insert text box lagi. Kita ketik yang ini, nama sama nomor. Kita kecilkan. Ini saya tinggal Ctrl D aja. Caranya tadi kalian klik aja ininya text box-nya sampai muncul tanda panah. Kemudian kalian ketik Ctrl D di keyboard kalian. Jadi nanti akan otomatis. Ini kita drag ke sini. Ini juga sama. Nah, ini kita ubah, kita klik dulu text box-nya, kita ke shape format, shape outline, dashes-nya pilih yang ini. Ini juga sama, kita ubah shape outline, dashes-nya yang ini. Yang terakhir, kemudian ini kita blok, kita ke mailings, insert merge field, pilih yang nama. Ini nomor juga di blok, insert merge field, kita pilih yang nomor. Nah, ini kita bisa besar aja, dibesarkan aja. Ini saya Ctrl E biar dia terlihat rapi. Selanjutnya, oke, udah selesai. Kita cek lagi apakah masih ada yang kurang. Harusnya nggak ada lagi. Oke, berarti praktikum kita sudah selesai untuk praktikum 3. Ini kita preview results lagi, apakah sudah sama dari mulai yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kok tidak berubah? Sebentar. Nah, oke, berarti kita tinggal save aja. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa untuk dikumpulkan praktikum 3-nya. Terima kasih semuanya.